Polimedia Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kisah mistis di balik kemegahannya. Gangguan-gangguan yang dilakukan para makhluk tak kasat mata semakin kuat ketika menjelang malam. Tidak jarang para makhluk tak kasat mata menampakkan wujudnya. Sosok anak kecil yang bermain dan berlarian di kamar mandi kerap kali mengganggu para mahasiswa. Serta sosok wanita tinggi besar berjubah merah penguasa basement 2 yang sangat ditakuti keberadaannya. Sosok manusia tanpa kepala yang sering berada di tiap lantai gedung perkuliahan juga sangat menakutkan bagi para mahasiswa. Suara gerungan harimau kerap kali terdengar dan suara tangisan seorang wanita yang meminta tolong terdengar di gedung aula. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Saksikan hanya di Malam Merinding. Sejatinya perguruan tinggi merupakan tempat untuk para mahasiswa berdiskusi dan menuntut ilmu. Tidak jarang para mahasiswa merasakan pulang larut malam, sunyi dan sepi menyelimuti suasana kampus ketika malam tiba. Tidak terkecuali kampus Polimedia Jakarta. Kampus yang terletak di Jakarta Selatan ini memiliki banyak kisah mistis di balik kemegahannya dan kesaksian seorang petugas keamanan yang berjaga di Polimedia Jakarta. Saya Muhammad Rizky Aldiansyah. Dan saya Salva Salsadila. Malam Merinding. Makin malam, makin merinding. Episode kali ini adalah Sisi Lain Polimedia. Dan inilah narasumber pertama kita, Bapak Iman, sebagai petugas keamanan di kampus Polimedia Jakarta. Silakan masuk, Pak. Selamat datang di acara kita. Selamat datang. Silakan duduk, Pak. Nah, Bapak Iman ini panggilannya siapa, Pak? Iman. Iman, Bapak Iman. Nah, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Bapak Iman ini kan merupakan petugas keamanan di Polimedia. Nah, itu udah berapa lama, Pak? Saya kerja di sini udah 7 tahun. Dan sebelum jadi kampus Polimedia, saya udah kerja di sini dari tahun 98. Wah, udah lama juga ya, Sal? Oh iya, udah lama banget. Apalagi kan Bapak Iman ini udah berjaga di Polimedia dari tahun 98. Iya, pasti banyak banget pengalaman seremnya. Terus Bapak juga sering jaga malam kan, Pak? Iya, sering. Wah, Bapak berani banget sih, Pak. Aku aja ngebayanginnya takut. Ya harus berani dong, Sal. Kan Bapak Iman ini merupakan petugas keamanan di kampus Polimedia. Masa takut kayak kamu? Iya sih. Oh ya, Pak, aku penasaran deh. Dulunya Polimedia itu tempat apa sih? Dulunya setahu saya sih ini kebun sama rawa-rawa gitu. Setelah itu dibangun Pusat Grafika Indonesia. Baru setelah itu dibangun kampus Polimedia. Oke, jadi memang dulunya ini Polimedia tuh tanah kebun-kebun gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, Pak, Bapak ini kan sering jaga malam di kampus Polimedia. Itu ada nggak sih, Pak, tempat yang serem banget dan bikin merinding? Ada. Di mana tempat itu, Pak? Menurut saya sih dari area aula sampai kantin lama itu yang paling serem. Loh, memangnya dari aula sampai kantin lama tuh ada apa, Pak? Hawanya nggak enak begitu kalau pas patroli. Nah, waktu itu juga pas ngunci pintu, suka ada yang nimbuk-nimbuk itu. Dan suka melihat benda bergeser sendiri. Wah, serem banget ya. Terus tempat mana lagi, Pak, yang serem? Di basement 2. Nah, pas patroli ke situ, hawanya rame gitu. Nah, pas masuk-masuk ke basementnya itu, suka ada yang liatin dari pojok setiap basement. Nah, waktu itu juga teman saya cerita, pas patroli suka melihat sesosok harimau dan perempuan tinggi besar berbaju merah. Tapi Bapak itu pernah nggak sih, Pak, interaksi sama mereka? Kalau interaksi sih belum, cuma datang lewat mimpi aja. Datang ke dalam mimpi Bapak, itu sosok apa, Pak, yang datang ke dalam mimpi? Sesosok jawara, Betawi, pakai pakaian paksi. Dia cuma menyampaikan pesan bahwa beliau ada di sini, dan kalau di sini itu jangan sembarangan. Wah, serem juga ya, Sal, sampai dimimpiin. Iya, serem banget. Berarti, Pak, di seluruh wilayah kampus Polimedia ini, yang paling serem itu aula, kantin lama, dan basement 2? Iya, menurut saya sih dari aula, kantin lama, sampai basement 2, dari dulu sampai sekarang itu serem. Sampai sekarang ini, Pak, masih? Oke deh, makin serem aja nih cerita dari Bapak Iman sebagai petugas keamanan di Polimedia. Nanti kita bakal balik lagi masih dengan Bapak Iman.
Dan habis ini kita akan kedatangan salah seorang mahasiswa Polimedia yang memiliki penglihatan mata batin dan dari mahasiswa ini kita bisa kulik nih cerita-cerita mistis di dia. Penasaran kan? Penasaran Kalau gitu dong. jangan kemana-mana dulu, karena selanjutnya kita bakal ada mahasiswa Polimedia sendiri yang bakal nampilin dan Betul. bercerita tentang horor ya kampus Polimedia. Namanya adalah Rafli. Rafli. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Malam Merinding. Makin malam, makin merinding. Ada yang ingin aku sampaikan. Hubungan ini sudah tidak semestinya. Kamu tidak baik untuk kita. Kamu sampah plastik menjadi hal mutlak di negara ini. Lebih dari 130.000 ton plastik per hari digunakan manusia dan berpengaruh terhadap lingkungan. Sampai aku menyesali, kamu membawa kerusakan bagi kita. Semua berakhir sampai di sini. Ayo kita berubah, mulai mencintai dan merawat lingkungan. Dengan berhenti menggunakan kantong plastik dan mulai gunakan kantong yang ramah lingkungan. Cintai lingkungan, kurangi penggunaan kantong plastik. Nama gue Iksan. Gue siswa kelas 11 di SMA Terpadu 1. Kebetulan hari ini Kita ulangan kenaikan kelas pelajaran pertama sesuai dengan jadwal yang sesuai ditentukan, yaitu matematika dengan waktu 90 menit. Selama ujian harap tenang dan ingat, dilarang mencontek. Gue udah biasa ngelakuin ini setiap ujian dan selalu berhasil tanpa ketahuan. Kayak menaruh di label botol, di dalam penghapusan, dan juga meletakkan di belakang penggaris. Ihsan, berani-beraninya kamu nyontek? Setelah ini, kamu ke ruangan saya. Teman-teman, mencontek memang membuat nilaimu bagus, tapi tidak menambah ilmumu. Bahkan, dapat menghancurkan masa depanmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Broadcast Polimedia. Kembali lagi di Malam Merinding. Makin malam, makin merinding. Sal, tadi kita udah dengerin tempat-tempat horor menurut penuturan dari Bapak Iman. Nah, sekarang kita udah undang salah seorang mahasiswa dari Polimedia, namanya adalah Rafli. Dan Rafli ini memiliki penglihatan mata batin. Nah, kita langsung undang aja, ini dia Rafli. Silakan masuk Rafli. Selamat datang di acara kita. Halo Rafli. Boleh Rafli duduk sebelah sini. Rafli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kuliah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, Rafli ini kan memiliki penglihatan mata batin, betul kan? Nah, ini dari kapan? Sekitar dari kelas 2 SD sih. Hah? Iya, udah bisa lihat. Dari kelas 2 SD udah bisa ngeliat kayak gini? Iya, soalnya keturunan dari kakek. Oh, berarti emang keturunan ya. Nah, terus pertama kali Rafli ngeliat sosok apa tuh? Waktu itu sih lagi di rumah, itu ngelihat anak kecil nih. Terus saya ajak ngobrol. Nah, abis itu mama saya ngelihat saya nih. Dia kayak curiga gitu, Rafli ngomong sama siapa? Padahal di pandangan saya tuh saya lagi ngobrol sama teman saya gitu. Akhirnya dari situ mama curiga, padahal saya ini lagi sendiri. Gitu. Oh, jadi sosok anak kecil yang pertama kali Rafli lihat. Iya, benar. Betul. Nah, Rafli ini kan memiliki penglihatan mata batin. Iya. Rafli itu merasa terganggu nggak sih? Misal Rafli lagi jalan-jalan atau Rafli lagi ngampus nih, terus melihat sesuatu, itu merasa terganggu nggak? Terganggu sih iya, tapi karena udah terbiasa ya, jadi lama-lama terbiasa. Cuman kalau emang sosoknya serem, itu suka ngeganggu pandangan aja sih. Oke. Iya. Nah, terus kalau di Polimedia sendiri, Rafli ini pernah ngalamin kejadian apa? Waktu itu sih ada ini di lantai 6. Waktu itu pulang kuliah sore menjelang maghrib. Habis itu saya ngelihat ada sosok laki-laki pakai baju hitam tuh. Emang sosoknya sih tinggi gede. Tapi yang lebih seremnya lagi tuh kepala sama badannya kepisah. Wah, serem banget. Terus Rafli pernah ngalamin apa lagi? Yang saya alamin sih waktu itu di basement 2.
Iya, di basement 2 itu kan areanya lembab ya. Itu emang tempat berkumpulnya semua makhluk di situ. Tapi ada satu sosok yang emang energinya gede sih. Sosok apa tuh, Rafli? Sosoknya itu cewek, pakai baju merah, dia tinggi gede. Dia bisa dibilang raja dari para makhluk itu. Serem banget ya Sal ya. Serem banget. Nah, terus menurut Bapak Iman gimana nih dengan penuturan Rafli yang ceritanya horor di kampus Polimedia? Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, di setiap ruangan pasti ada penghuninya. Intinya kita jangan saling mengganggu aja. Bener banget, Pak. Terus dari sikap kitanya sendiri harus gimana sih, Pak? Ya kalau kemana-mana sih baca doa, terus kalau masuk ke ruangan kosong pamit atau permisi lah. Soalnya kan bukan kita aja. Intinya jangan saling mengganggu. Wah iya Pak, bener banget, bener banget. Iya bener banget Sal. Kita hidup berdampingan dengan mereka hidup ada di mana-mana. Kalau kita nggak ganggu mereka nggak bakal ganggu kita. Betul kan Pak? Iya betul. Nah ya udah deh, sekarang kita udah punya cuplikan tentang pengalaman beberapa mahasiswa Polimedia tentang pengalaman horor mereka. Langsung aja kita lihat cuplikannya. Ini dia cuplikannya. Belum pernah sih sejauh ini. Ada sih. Waktu itu gue lagi di depan lab art, ada tangga gitu. Terus gue lagi nge-record videonya benar-benar ngeblur, nggak bisa difokusin. Terus setelah itu jadi kayak ada pintunya harusnya nggak bisa didorong sama angin, tapi tiba-tiba ngedorong cepet. Waktu itu gue berdua sama temen gue selesai matkul di dalam kelas. Di situ gue ketiduran. Terus habis itu gue langsung rep-repan tuh pas tidur. Terus setelah bangun temen gue cerita kalau tadi ada bayangan hitam lewat di belakang gue. Waktu itu gue lagi di toilet, terus kayak ada yang ngetok-ngetok gitu dari pintu samping. Terus gue nanya sama temen gue juga ternyata dengar. Itu sih pengalaman gue. Malam sih di gedung teknik mau ngambil barang kan, terus tiba-tiba ada suara-suara aneh aja gitu jatuh dari pohon segala macam, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Jadi di angin itu kan hadap-hadapan sama Polimedia Hotel. Jadi pas jam 2 itu ada yang lalu lalang di lorong hotel. Cuman pas ditegesin lagi ternyata itu bukan orang. Wah, serem juga ya pengalaman mahasiswa Polimedia yang lainnya. Nah Rafli, aku mau tanya deh, kalau di studio kita ini ada nggak? Dari tadi sih saya ngerasain di belakang saya tuh emang ada lagi merhatiin kita sih. Ada. Serius Rafli di mana? Ada di belakang saya. Jangan gitu dong, udah nggak ada kan? Tenang aja Sal, tenang. Gak usah takut. Kan tadi udah dijelasin sama Pak Iman, dijelasin juga sama Mas Rafli. Kita hidup berdampingan dengan mereka dan mereka itu ada di mana-mana, entah kasat mata. Intinya kita tidak saling mengganggu satu sama lain. Betul kan Pak? Iya betul. Betul kan juga? Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Mas Rafli dan Pak Iman yang udah nyempetin waktunya untuk berbincang-bincang mengenai Polimedia yang horor ini. Nah Sal, selanjutnya nanti kita akan kedatangan komunitas yang hobinya itu foto-foto hantu. Unik ya? Unik banget. Penasaran kan? Penasaran dong. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Malam Merinding. Makin malam, makin merinding. Duh, ini motor kenapa lagi nggak bisa nyala? Ya Allah, udah mau maghrib. Warung bengkel juga nggak ada. Mau buka puasa di mana ini? Mas, motornya kenapa? Oh ini mas, motor saya tiba-tiba mati. Udah coba dinyalain tapi nggak bisa-bisa. Oh ya udah, kalau gitu ikut ke rumah saya dulu aja. Kebetulan rumah saya tidak jauh dari sini. Warung dan bengkel juga masih jauh mas. Ya udah deh, boleh mas kalau gitu. Mari saya bantu dorong. Ini mas, silahkan diminum. Kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang tidak akan tanya apa agamamu. Pagi ini aku jalan-jalan naik kereta baru sama mama. Sambil nungguin kereta datang, kata mama kita harus antri dulu. Tapi Misi. Woi mas, antri dong, saya juga buru-buru.
Mama, kok Om itu nggak mau antri sih? Ayah sayang, omnya gak ngantri mungkin karena dia telat. Nanti kalau ayah telat, ayah tetap harus antri ya. Supaya ayah gak telat, ayah harus bangun pagi. Pintar anak mama. Budayakan antri sejak dini, hargai waktu dan sekitarmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Broadcast Polimedia. Kembali lagi di Malam Merinding. Makin malam, makin merinding. Oke Sal, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang hobinya suka foto-foto hantu. Foto-foto hantu? Kok hobinya serem banget sih, Di? Penasaran kan? Penasaran dong. Kita lihat aja cuplikannya. GPC dibentuk pada tanggal 15 November 2013 oleh seorang dosen fotografi bernama Miki Oxygentry. Dimulai dari ia melihat sosok yang tak kasat mata, namun tidak ada yang percaya dengan ceritanya. Sejak itulah, ia mulai membentuk komunitas ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka yang tak kasat mata itu memang ada. GPC lebih mengedepankan sains dan teknologi terutama ilmu fotografi dan ilmu fisika untuk menjelaskan fenomena gaib. Sehingga, tidak ada sama sekali unsur klinik atau praktek perdukunan di dalam komunitas ini. Anggota GPC terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, peneliti, karyawan, wira swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. GPC juga memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka terbentuk sebagai GPC regional, yakni Regional Bogor, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Ini dia Ghost Photography Community. Silakan masuk Mas, selamat datang di acara kita. Selamat datang. Silakan duduk. Dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu? Ivan. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih Mas, kalau ketua kami kebetulan berhalangan hadir. Karena ada urusan yang penting, jadi saya yang menggantikan gitu. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Nah, Mas ini selain di Ghost Photography Community ini, kesibukannya apa? Saya paling cuman kuliah doang sih Mas. Ini kamu kenapa deket-deket, Sal? Takut, Di, nanti ada yang ngikutin di belakang Masnya. Kan ada yang ngikutin di belakang kamu beneran. Jangan dong, jangan gitu dong, jangan ngikutin. Udah Mas, lanjut aja Mas ya. Maaf nih Mas. Nah, untuk Ghost Photography Community ini kan kepanjangan nih Mas. Gimana kalau kita singkat GPC aja? Nggak apa-apa Mas. Oke, nggak apa-apa, santai ya. Santai. Nah, untuk komunitas tersebut, Ghost Photography Community ini awal terbentuknya itu kapan Mas? Awal kebentuk itu kita tanggal 15 November 2013. Nah, awalnya itu ketua kami hampir kecelakaan. Gara-gara ngelihat sosok nggak kasat mata lewat gitu kan. Nah, cerita dong dia ke orang-orang. Orang-orang ini pada nggak percaya. Ya udahlah, akhirnya dibuat komunitas ini buat membuktikan kalau yang nggak kasat mata itu emang ada gitu. Oh, berarti awal dari kisah mistis lah organisasi atau komunitas ini terbentuk. Iya, betul. Oke, Mas, kalau untuk open recruitment-nya sendiri ada kriteria khususnya nggak sih? Buat kriteria khusus sih kita nggak ada ya. Paling ya ini juga dibuka buat umum, terus yang hobi foto-foto juga bisa ikut gabung. Nah, yang penting komitmen aja kalau udah gabung gitu. Kamu nanya-nanya open recruitment, kayak berani aja. Ya emang kenapa sih, Di? Malu bertanya sesat di jalan tahu. Nah Mas, lanjut nih Mas, ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan Mas ini komunitasnya itu foto-foto hantu. Itu ada trik-trik khususnya nggak sih Mas? Nah, kalau buat trik khusus kita nggak ada Mas. Terus buat kamera juga kita kan pakai kamera yang biasa nih kayak begini. Boleh diliatin ke kamera Mas? Nih, kayak begini kamera kita. Oke. Terus kalau buat ngambil foto kita ngandelin insting kita sendiri. Nah, ngambil sudut foto itu di tiap-tiap sudut ruangan sama tempat yang sekiranya angker aja gitu. Buat foto juga kita ngambil 2 kali berturut-turut buat perbandingan. Yang satunya ada penampakan, yang satunya nggak ada. Terus di komunitas ini Mas, biasanya itu yang jalan ekspedisi itu berapa orang? Paling cuma 3-4 orang doang sih Mas. Kan takutnya nggak dapet ya penampakannya. Nah, kalau keramaian pun kita pecah jadi beberapa kelompok gitu.
Oke, nah dari pengalaman pribadi Mas nih, selama mengikuti ekspedisi, pernah nggak sih memiliki pengalaman abis ekspedisi ini Mas tuh diikutin sampai rumah? Wah, alhamdulillah Mas, nggak pernah. Oh, alhamdulillah ya berarti ya. Ya Aldi, semangat banget kamu nanyanya, kayak berani ikut aja. Ya, aku mah berani Sal, nggak kayak kamu yang penakut. Iya kan? sih, aku penakut sih memang. Oh ya Mas, kan GPC ini emang udah lama ya berkiprah di dunia mistis kayak gini. Kalau dari tim GPC sendiri, ada nggak sih pengalaman horor atau pengalaman yang paling nggak bisa dilupain gitu? Oh, ada. Waktu itu di Jembatan Panus Depok, tepatnya di bekas gedung pengadilan. Nah, saya lupa tuh kapan. Di sana satu-satunya penampakan itu saya lihat ada penampakan gede, hitam, matanya merah, bertanduk, berdiri di belakang saya. Wah, serem banget ya Sal. Matanya merah, bertanduk. Untung aku nggak pernah ketemu sama yang kayak gitu. Ntar ketemu loh, ngikutin di belakang. Jangan ngikutin dong, aku kan Gimana? takut, kan Nah, kamu tahu. Nih Mas, berhubung Salva ini penasaran, pengen lihat foto-foto kayak gitu juga. Selanjutnya di segmen selanjutnya nih Sal, kita bakal bahas tentang tim Ghost Photography Community yang melakukan ekspedisi di kampus Polimedia Negeri Jakarta. Tapi aku penasaran deh, itu Mas satu tim pakai kamera kayak gitu semua? Iya, rata-rata pakai kamera ini. Nah, selanjutnya kita bakal tayangin bukti-buktinya nih. Penasaran kan? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Malam Merinding. Makin malam makin merinding. Pakai kaosnya. Banyak. Makan ini enak, makan itu lebih enak. Tunggu dulu. Diare no. Awas ada kuman. Diare no. Jangan makan sembarangan. Nanti sakit perut. Keluar masuk kamar mandi kamu pun cemberut. Main pun tak bebas lagi. Diare no. Awas ada kuman. Diare no. Jangan makan sembarangan. Diare no. Ayo cegah diare dengan tidak makan makanan sembarangan. Diare no. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Broadcast Polimedia. Ini cerita saya dan anak saya, Rama. Saya heran, saya sudah mendatangkan guru privat ke rumah untuk Rama. Tapi nilai-nilainya tetap saja kurang. Akhirnya saat pengambilan rapot, wali kelas Rama bilang ke saya, Hasil teater kemarin bagus sekali loh. Rama bisa mengentaskan dengan baik, sayangnya ibu gak bisa hadir. Lihat bu videonya. Ibu beruntung sekali mempunyai anak seperti Rama. Semua anak punya impiannya masing-masing. Dan sebagai orang tua, bimbingan dengan rasa cinta dapat membantu mereka untuk berkembang lebih maju dan kreatif. Setiap anak akan berpikir mereka bodoh dan tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali kita membantu dan mendukung mereka. Karena setiap anak itu cerdas. Ada baiknya kita berdoa mengenalkan nama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Bisa hilang loh. Tahu di pantulan kaca orangnya lebih dari 5 gitu. Kembali lagi di Malam Merinding. Makin malam makin merinding.
Kenapa deh kamu? Lama-lama merinding beneran, Di. Kenapa? Takut? Enggak kok. Gak usah bohong deh. Enggak, tapi ya... Apa? Takut kan? Enggak. Udah, kita lanjut aja yuk. Lanjut. Mas, maaf ya Mas ya. Salva emang suka heboh gak jelas orangnya. Ih, enak aja. Kita balik lagi nih, nanya-nanya sama tim GPC. Mas, kendala terbesar saat ekspedisi itu apa sih Mas? Oh, selama ekspedisi sih untungnya ya kita nggak ada kendala sama sekali, lancar-lancar aja. Dari tim juga ngerasa begitu, nggak ada kendala. Nah Mas, kalau pengambilan gambarnya kan malam tuh. Iya. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 12 sampai jam 1 malam. Jam 1 malam itu memang harus jam segitu atau ada batas maksimalnya? Oh, nggak juga sih. Kita kan kalau di bawah jam 12 itu masih banyak yang beraktivitas ya di sini. Nah, makanya biar dapat feelingnya, kita di atas jam 12 gitu. Buat batasnya sendiri kita tentuin jam 3 pagi. Nah, karena di atas jam 3 pagi udah mulai beraktivitas lagi di sini, jadi agak sulit gitu. Nah, terus untuk melakukan ekspedisi tersebut Mas, itu ada merasa hal aneh nggak kayak benda bergerak atau suara lain? Bukan aneh sih, cuman kayak penasaran aja gitu. Kayak kita tuh ada beberapa tempat yang bikin kita penasaran. Kita pengen lihat ke sono terus gitu kan. Nah, akhirnya kita coba motret di sana, nggak tahu kenapa. Nah, kalau buat suara, beberapa anggota sempat dengar suara ketawa perempuan di depan hotel Polimedia. Nah, sama suara bernafas di lantai 2 gedung teknik. Suara ketawa dan suara bernafas? Iya. Terus selain itu ada lagi nggak Mas? Ada. Tepatnya kita lagi diem nih di hall. Tiba-tiba pintu utama hall kebuka sendiri, padahal nggak ada yang lewat. Kucing pun nggak ada. Nah, lo Sal. Jangan nakutin dong, Di. Kan takutnya di studio ini ada. Kalau beneran ada gimana? Jangan dong. Nah, Jangan sampai karena Salva penasaran nih, kita lihat aja bukti-bukti foto GPC yang melakukan ekspedisi di kampus Polimedia. Kita lihat bareng-bareng. Ada. Kita lihat bareng-bareng. Mana nih, Mas? Nah, tuh kan ada 2 gambar perbandingannya. Yang satu yang di kiri nggak ada apa-apa kan, nggak ada putih-putihnya. Yang 2 yang di kanan ada putih-putihnya, dilingkarin merah. Oh iya. Oke. Next. Mas, itu yang di pintu itu kayak orang ngintip bukan sih? Iya, emang kayak orang ngintip, tapi anehnya nggak ada apa-apa pas dicek ke sana gitu. Oh, tim GPC ke situ terus nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, kita cek. Nah, terus untuk kesulitannya ini Mas, dapetin foto-foto kayak gini kan susah. Itu gimana tuh cara ngakalinnya? Kalau sulit atau susah sih menurut kami enggak ya, karena kan kita nggak pakai teknik khusus buat motret itu. Ya kebetulan dapet, ya udah gitu, kita dapet. Nah, kita juga sering pas hunting nggak langsung dapet yang diliatin gitu langsung ke kitanya di kamera yang hasilnya itu gitu. Tapi nggak apa-apa? Iya, mungkin mereka sedikit terganggu aja gitu. Nah, kita ada satu lagi nih Sal, foto yang kita lihat lagi. Oh ya, oke. Mas, itu yang di dekat HP kayak gitu berbayang nggak jelas gitu, itu gimana sih fotonya? Iya, emang nggak selalu dapat yang berwujud gitu kita, seperti yang tadi saya bilang. Nah, paling ya cuman abstrak gitu, atau nggak garis-garis dan lain-lain. Tapi mereka ada. Nah, betul banget tuh sama kayak tadi. Mereka ada di mana-mana dan mereka hidup berdampingan dengan kita. Intinya tidak saling mengganggu. Benar kan Mas? Betul. Tapi Mas, kalau misalkan kita ngambil fotonya pakai HP, kira-kira bisa keambil nggak? Bisa. Tim juga ada yang pakai HP. Oke. Nah, terus nih kalau misalnya kesibukan ini, tim GPC ini, hobi ini mengganggu aktivitas nggak? Oh enggak, karena kan ini emang hobi ya. Kita juga harus ngatur waktu juga kan. Tuh. Oh, oke. Mas, GPC ada akun sosial medianya nggak? Kalau ada, boleh dong dikasih tahu. Oh ada, kita punya Instagram namanya gpc.id sama YouTube Bos Fotografi Community. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mas sudah nyempetin waktunya bercerita tentang pengalamannya di acara Malam Merinding kali ini. Kita hidup memang berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata, kapanpun dan dimanapun. Seperti rumah yang selalu dihuni penghuninya, dan kita ada selalu di penunggunya. Jangan lupa saksikan Malam Merinding setiap hari Kamis pukul 9:30 malam hanya di Polimedia TV. Saya Muhammad Rizky Aldiansyah. Dan saya Salva Salsadila. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.